Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi pada awal semester ini. Kita akan membicarakan arus bolak-balik atau arus AC, singkatan dari alternating current. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yang pertama yaitu kita akan menganalisa karakteristik dari arus AC. Yang akan kita analisa karakteristiknya nanti yang pertama yaitu pengertiannya, kemudian persamaannya, kemudian besar dan arahnya, kemudian nilai efektif. Jadi ada 4 yang akan kita bicarakan. Langsung masuk pada pengertian. Arus AC di sini atau arus bolak-balik itu saya contohkan dengan sebuah bola lampu yang berwarna kuning yang saya hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sumber tegangan AC dengan kutub AB. Secara singkat dapat saya katakan begini adik-adik. Arus AC itu adalah muatan positif yang bergerak bolak-balik. Kata kuncinya itu, muatan positif yang bergerak bolak-balik. Dalam hal ini, muatan positif nanti itu akan bergerak pada lampu, melalui lampu, yaitu dari A melalui lampu menuju B, kemudian kembali lagi ke A. Kemudian begitu seterusnya, A ke B ke A. A B ke A, maka dikatakan dengan arus bolak-balik. Sebagai ilustrasi seperti ini, yaitu dia akan bergerak dari A ke B pada lampu, kemudian dari B ke A, kembali lagi dari A ke B, ke B ke A. Ini adalah ilustrasi dari arus bolak-balik, yaitu muatan positif yang bergerak bolak-balik. Contoh dari arus bolak-balik adalah arus listrik dari generator, yaitu atau PLN, listrik yang kita gunakan di rumah kita, atau juga dari dinamo pada motor ya. Itu adalah contoh arus AC. Hal yang khusus pada PLN, arus listrik PLN di rumah kita, yaitu bahwa waktu yang digunakan muatan positif untuk bergerak dari A ke B kembali ke A lagi, yaitu satu gerakan bolak-balik, itu adalah 1/60 sekon. Jadi waktu dari A ke B kembali ke A adalah 1/60 sekon. Sehingga dikatakan bahwa frekuensi arus PLN itu adalah 60 Hz. Artinya apa? Artinya bahwa dalam 1 sekon muatan positif itu akan bergerak pada lampu bolak-balik A B kembali ke A sebanyak 60 kali. Jadi dalam 1 detik akan bergerak bolak-balik sebanyak 60 kali. Ini pengertian dari arus AC adik-adik. Secara sederhana seperti itu. Berikutnya persamaannya, arus listrik yang paling mudah kita bicarakan yaitu yang dihasilkan oleh generator atau dinamo pada prinsipnya juga sama, generator ya, yaitu seperti ini. Bahwa arus yang dihasilkan nanti, yang dihasilkan oleh generator itu, arus listrik yang dihasilkan generator itu merupakan fungsi sinus atau bentuk gelombangnya adalah gelombang sinus seperti ini, yaitu naik, turun, kemudian turun lagi, naik. Ini dapat saya jelaskan seperti ini adik-adik. Pada saat kalau ini induksi magnetiknya B ke sana, magnet tetap yang kita gunakan ke sana, maka pada saat 0 itu adalah kumparan itu tegak lurus dengan B. Jadi luas A itu tegak lurus dengan B. Karena A tegak lurus dengan B, maka tetanya 0. Ingat, teta itu adalah normal dengan B ya, bukan A dengan B tapi normal dengan B. Sehingga pada saat ini sudutnya 0, jadi omega T-nya adalah 0. Jadi omega T-nya 0, maka V0 kali sinus ini, V0 kali sinus 0 hasilnya adalah 0. Maka pada saat 0, sudutnya 0 derajat, maka tegangannya 0. Gitu. Contoh lagi seperti ini, pada saat sudut 90, apa ya sudut 90? Sudut 90 itu
apabila B itu sejajar dengan A. Ingat normalnya adalah ke sana, ini normalnya. Sehingga sudut tetanya adalah N dengan B, yaitu 90. Pada saat 90 sudut tetanya, maka di sini sinusnya sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat itu adalah 1. Sehingga V-nya sama dengan V0 kali 1. Maka pada saat 90 derajat sudutnya, tegangannya adalah V0. Dan ini tegangan yang paling besar. Kemudian pada sudut ini 180 itu diperoleh apabila ini B, sedangkan A-nya juga tegak lurus. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa N-nya ke sana, sehingga sudutnya adalah 180. Pada saat ini 180, sinus 180 adalah min 1, ya, min 1, maka 0, 180 adalah sinus 180 adalah 0, maka V-nya adalah sama dengan 0. Itu adik-adik. Jadi yang perlu adik-adik tekankan, kepahami adalah bahwa arus bolak-balik itu mengikuti grafik yang berbentuk sinus seperti itu, ya. Sehingga persamaannya adalah V sama dengan V0 sin omega T atau 2BF. Dari mana ini? Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan putaran dari generator atau kecepatan putaran kumparan yang digerakkan oleh air ataupun oleh angin. Kalau PLTA oleh air, kalau PLT pembangkit tenaga angin ya oleh angin, begitu generatornya. Ini adik-adik, jadi persamaan untuk arus bolak-balik, tegangannya adalah V0 sin omega T, arusnya adalah I0 sin omega T. Kemudian bagaimana besarnya? Saya buka sekalian ini seluruhnya. Besarnya pada saat 0 sampai 90 derajat itu, kalau saya bayangkan seperti ini, kalau ini tadi sumber tegangannya kutub A, kalau ini kutub A, ya, ini kutub B tadi, kemudian ini bola lampunya di sini ke sana. Pada saat dari 0 sampai 90 derajat ini naik sana tekanannya, itu harusnya mengalir dari sini ke sini, yaitu dari 0 besarnya sampai maksimum. Kemudian dari 90 sampai 180 itu dari maksimum menjadi 0 sampai di B. Berikutnya pada saat 180 sampai 270 dia balik ke sana arusnya, membesar lagi. Jadi min itu hanya menunjukkan arahnya yang berbalikan. Kemudian dari 270 sampai 360 itu mengecil lagi. Gitu. Jadi saya katakan pada saat dari 0 sampai 90 ini arahnya dari A ke B membesar. 90 sampai 180 itu tetap dari A ke B besarnya mengecil. Kemudian dari 180 sampai 270 kembali arah, yaitu dari B ke A membesar. Kemudian dari 270 sampai 360 itu dari B ke A lagi yang mengecil menjadi 0 lagi. Begitu kira-kira besarnya, besar dan arah arus bolak-balik. Sekarang kita kenalkan dengan tegangan efektif, adik-adik. Seperti ini arus bolak-balik yang menunjukkan sinus, ya. Yaitu pada saat ini adalah bergerak dari A ke B menghasilkan energi atau cahaya pada lampu, sedangkan yang ini B ke A menghasilkan energi pada lampu. Sekarang kalau kita tinjau energinya yang kita positifkan semuanya, maka yang ke kiri itu sekarang saya gambar ke atas tetapi dengan warna biru seperti ini, jadi sehingga energi yang dihasilkan itu adalah akan dua-duanya menghasilkan energi.
Sekarang kan kita definisikan di sini itu V-nya V0 tadi adalah V maksimum. Jadi V yang terbesar. Karena arah besarnya dari 0 sampai besar, 0, besar lagi, 0 lagi begitu. Itu besarnya berubah-ubah, arahnya juga berubah-ubah. Sekarang kita kenalkan dengan tegangan efektif. Tegangan efektif itu saya anggap tegangan yang konstan, yaitu arus searah yang sebesar itu, yang menghasilkan sama dengan satu periode ini. Jadi satu periode arus AC akan sama dengan energi tegangan efektif ini. Sehingga dapat saya katakan luas yang biru ini, kalau ini energi yang dihasilkan oleh tegangan yang tetap, akan sama dengan luas yang kuning ini. Jadi ini menunjukkan hal yang sama. Jadi yang kuning dengan yang biru adalah sama. Dengan konsep seperti itu, dengan menggunakan integrasi yang tidak satu ruangan di sini, akan kita peroleh bahwa kalau energi efektif selama satu periode, jadi luas sekian ini dengan periode di sini akan sama dengan luas yang ini tadi. Itu kita peroleh seperti ini adik-adik, bahwa V sama dengan V0 sin omega T, ini tadi adalah persamaan tegangan ya, maka akan kita peroleh bahwa VRMS ini, root mean square ini kita terjemahkan dengan V efektif adik-adik. Jadi V efektif itu sama dengan VRMS ini, besarnya adalah sama dengan V0 dibagi akar 2. Pembagian akar 2 ini akan menghasilkan 0,07, sehingga VRMS akan sama dengan 0,707 V0. Jadi V efektif akan sama dengan 070 kali V maksimum. V0 itu, jadi V0 ini adalah V maksimum ini. Itu. Berikutnya arusnya sama, I sama dengan I0 sinus 2BF, akan kita peroleh bahwa IRMS yaitu I0 dibagi akar 2, atau jadi ini IRMS itu adalah I efektif sama dengan I efektif. Kemudian akan sama dengan I0 itu I maksimum dibagi akar 2, atau sama dengan 0,070 I0 atau I maksimum, rumusnya itu. Kalau kita mengukur voltmeter, mengukur arus bolak-balik menggunakan voltmeter adik-adik, maka yang terukur itu adalah arus efektif kalau arusnya. Kalau tegangannya ya tegangan efektif, jadi bukan tegangan maksimumnya. Jadi kalau kita mengukur sumber tegangan AC di rumah, itu yang terukur adalah nilai efektifnya, bukan nilai maksimumnya. Demikian adik-adik untuk pertemuan pertama. Pada saat ini kita sampai pada tegangan efektif dan arus efektif, yang besarnya adalah V efektif sama dengan 0,707 V maksimum, I efektif sama dengan 0,707 I maksimum. Jadi simpulannya ini dan ini. Demikian pertemuan pada tahap awal ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.